Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syuhadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina Sidr Abil Abbas Baliyat Mimakan Al-Salam wa ila hadrati syairi sadatina sujatul muhaqqiqin wal awliya isalikin wal ulama il-amrin aina makami masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itisatil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Masahid dan kali Joko bin Adipati Lotekto wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil dan Syekh Soleh bin Syekh Salmalaki wa ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Duki wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Musib bin Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumuni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qadasa wa sirahum wa usulihim wa guru'ihim wa ila bil huquqi alaihim ajma'in wa ahli syaitil abihim wal abidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sajdatina wa jaddatina wa masyaikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh
ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil qara wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utisah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah masjid Syarifatul Ruqaniyah Aulia Utisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalap barokah bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Ahmad Qasim. Langsung saja saya bacakan ulang sampai pada bab pohon belimbing. Saya bacakan ulang biar nyambung. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon belimbing. Perhatikan bait kedua pada tembang ilir-ilir. Cah angon penekno belimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Yang artinya, wahai gembala, panjatlah pohon belimbing itu. Meskipun licin, tetap panjatlah. Gunakan perasan buahnya untuk mencuci hama pada dodot Anda. Begitulah ajakan Sunan Kalijaga kepada para raja dan pamong praja. Pada para raja dan pamong praja. Mereka dipanggil dengan sebutan Cah Angon. Gembala. Gembala yang menggunakan dodot dan pakaian kebesaran begitu. Perhatikan ungkapan yang digunakan Sunan. Kata gembala secara literal, harfiah, justru merujuk pada masyarakat kelas bawah. Jadi, dulu ketika masih kecil, kalau saya berperilaku yang kurang sopan, saya dinasihati ayah saya bahwa perilaku tersebut sebagai perilakunya anak gembala. Dengan kata lain, gembala adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik, yang hidupnya hanya menjaga ternak yang sedang makan di peladangan atau padang rumput. Tentu yang dimaksudkan oleh Sunan bukan gembala dalam pengertian literal atau harfiah ini. Yang dimaksudkan Sunan gembala itu ya para pemimpin, para raja dan pejabat-pejabat raja, pamong praja. Tapi di masyarakat kita yang namanya Cah Angon itu masyarakat paling rendah. Cah Angon gitu ya. Karena menurut Sunan Kalijogo enggak seperti itu. Ya. Gembala dalam arti penjaga rakyat. Gembala yang dimaksud oleh Sunan Kalijaga adalah penjaga rakyat, para pemimpin, ya, para pejabat, para menteri, ya, wakil-wakil rakyat itu. Mereka adalah gembala yang mengendalikan rakyat
Merekalah yang diajak Sunan untuk memperbaiki perilaku dan keyakinan mereka, memperbaiki perilaku dan keyakinan mereka. Bukan memperbaiki bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, perilaku dan keyakinan. Karena yang rusak perilakunya. Gitu. Dan bukan hanya dalam formalitas, tetapi ngelakoni itu lelaku itu suluk, orangnya disebut salik. Gitu. Ngelakoni gitu. Menjalani kehidupan asketik penuh keprihatinan, bukan hanya formalitas dalam kekuasaan, tapi harus memanjat pohon belimbing. Nah, dan sering belimbing dalam bait tersebut diterjemahkan Islam. Belimbing diterjemahkan dengan Islam. Ya karena buah belimbing kulitnya bergaris 5 dan rukun Islam ada 5. Nah itu. Maka sementara kalangan menafsirkan buah belimbing dengan rukun Islam, sementara kalangan mengartikan buah belimbing yang dimaksud adalah rukun Islam. Kita lanjutkan. Apakah memang demikian yang dimaksudkan oleh Sunan Kalijaga? Jawabannya belum tentu. Apa begitu yang dimaksud? Belimbing itu rukun Islam. Yang dimaksud Sunan Kalijaga belum tentu. Rukun Islam bisa berupa formalitas. Rukun Islam itu bisa berupa formalitas doang. Nah, kalau menjalankan rukun Islam yang ketoke ya, apik. Terlihat baik, itu formalitas. Ngaji formalitas misalnya, sholat ya formalitas, puasane formalitas, pantes-pantesnya wong-wong agamane Islam, itu kan formalitas itu begitu. Tak perlu disimbolkan dengan memanjat pohon belimbing meskipun licin, tidak perlu katanya. Kalau cuma formalitas ya tidak perlu disimbolkan dengan memanjat pohon belimbing meskipun licin. Sekali lagi, perhatikan bait tersebut. Pohon itu harus dipanjat meskipun licin. Harus dipanjat meskipun licin. Ini boro-boro licin, wong nggak licin jalannya mulus saja. Nggak mangkat. Wong formalitas. Ini licin-licin harus dipanjat. Karena buahnya akan digunakan untuk penyuci hama bagi dodot yang dipakai sebo. Kenapa licin-licin itu? Karena kita butuh memetik buahnya, yang kemudian buahnya itu bisa dijadikan sarana untuk mensucikan dodot yang akan digunakan untuk sebo. Kanggo sebo mengko sore dodotnya biar bersih bagus. Nah, bukan formalitas. Jadi ada kebutuhan. Walaupun licin, tidak peduli. Rawe-rawe rantas, malang-malang untuk hujan gede, campur geledek, tetap pinjem payung tetangga. Ini karena butuh. Karena kita bakal sebo gitu ya. Kalau hanya kepercayaan, keyakinan, atau pemelukan agama, ya tak bisa dipakai sebagai penyuci hama. Formalitas agama, nggak bisa. Ya kan? Malah kebanyakan agama dijadikan alat kepentingan hawa nafsu. Itu golongan, kelompok, kan gitu. Sunan tentu melakukan tindakan yang historis, sejarah, yang berlandaskan sejarah. Yang dilakukan Sunan, dia melakukan itu berdasarkan sejarah ada landasannya. Dia mengungkapkan suatu simbol yang dikenal dalam sejarah Jawa. Dalam sejarah Buddha Jawa,
buah belimbing dengan 5 garisnya itu melambangkan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis. 5 sila kemoralan yang diajarkan dalam agama Buddha. Jadi 5 sila kemoralan yang hubungannya dengan moral, mental, spiritual yang diajarkan oleh agama Buddha waktu itu. 5 sila itu ialah menghindari pembunuhan. Orang Buddha waktu itu, dan Islam baru mau masuk. Buddha sudah ada. 5 sila Buddhis itu 1 menghindari pembunuhan, 2 pencurian, 3 perbuatan asusila, 4 kebohongan, dan mabuk-mabukan yang kelima. Makanya ada istilah molimo. Itu dulu Sunan Ampel yang bikin molimo itu. Diganti molimo itu karena disesuaikan kondisi pejabatnya waktu itu senang melakukan molimo ya, mau main, mau madon, mau mateni uang, mau mabu-mabuan, mau masakan gitu. Inilah sila yang sudah dikenal di Jawa waktu itu. 5 sila itu sudah dikenal, diajarkan di orang Jawa. Cakep juga. Islam belum masuk. Jadi belum tentu belimbing itu kok rukun Islam, karena sebelumnya sudah ada. Itu Pancasila Buddhis. Landasan untuk moral, kemoralan, spiritual. Pancasila Buddhis merupakan ajaran moral bagi manusia. Pancasila Buddhis itu ajaran moral bagi manusia. Dan bukan hanya untuk para penyelenggara negara, tapi ajaran moral itu akan lebih punya makna, lebih punya bobot bila yang menjalankan adalah para penyelenggara negara. Ini itu untuk semua manusia, tapi akan lebih kalau itu dilakukan oleh para penyelenggara negara, raja, pamungkaja, presiden, hak pejabatnya menjaga 5 moral itu. Jadi nggak mungkin bohongin rakyat, nggak mungkin korupsi. Mengapa? Karena dalam masyarakat patriarkal, penyelenggara negara juga merupakan panutan bagi semua rakyat. Pemimpin negara, pejabat negara itu panutan bagi rakyat. Ya kan? Kalau penyelenggara negaranya senang korupsi, ya, senang rampok, ya, nanti rakyatnya pada senang begal. Jadi kalau banyak begal, jangan aneh pejabatnya yang begal gitu. Kan begitu. Karena itu mereka diseru oleh Sunan dengan gembala yang berdodot. Gembala itu biasanya pakai atas kolor nggak nganggo sandal. Tapi penggembala yang pakai pakaian kebesaran itu pejabat. Pejabat itu bahkan gembala yang mengurus, memimpin dan menjaga rakyatnya supaya rakyatnya selamat, sejahtera, bahagia, gitu loh, damai, tentram, adem, ayem. Itu tugasnya penggembala, tugasnya pemimpin. Baik pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin tetangga, pemimpin warga maupun pemimpin desa sampai ke pemimpin negara itu penggembala. Yang dimaksudkan Kalijaga begitu. Loh, mengapa Sunan tidak menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis? Nah itu. Kok wali nggak pakai Quran hadis ya? Orang kita kan mau dalilnya mana? Kenapa Sunan nggak menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis? Bukankah Sunan Kalijogo itu anggota Wali Songo penyebar agama Islam di Jawa? Anggota Wali Songo penyebar Islam di Jawa. Kenapa dia nggak pakai dalil Quran dan hadis? Ini dipertanyakan. Di sini hikmahnya. Sunan memang penyebar agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga penyebar Islam di
di Jawa. Kan memang datangnya dari Arab kan itu. Bahkan juga di Semenanjung Malaka, kalau sekarang Malaysia, dan Kerajaan Pasai, ya kan, di Aceh dan itu, dan karena itu Pasai dulu. Tapi aslinya orang Jawa memang tidak lazim mengajarkan agama dengan cara membacakan teks kitab agama. Itu. Ya, tapi aslinya orang Jawa memang tidak lazim mengajarkan agama dengan cara membacakan teks kitab agama. Ini tidak hanya pada masa Islam, tapi juga pada masa agama-agama sebelumnya. Bukan Islam aja. Agama sebelumnya. Agama diajarkan dengan menggunakan tembang. Jadi agama itu diajarkan melalui media tembang, budaya dibikin tembang-tembang. Kidung, ada tembang, ada kidung. Atau kesenian rakyat seperti wayang kulit, ludruk, ketoprak, dan lain-lainnya. Kalau di Betawi ya ada lenong, ada apa namanya, banyak kan, dan lainnya. Hal ini disebabkan budaya Jawa adalah budaya tutur. Budaya Jawa itu budaya tutur. Tutur itu, nuturi itu nasihat. Budaya Jawa itu semua punya unsur nasihat. Ya, contohnya kalau ada pengantin, ada temon, ya kan, kirap, itu semua isinya nasihat. Nasihat untuk kedua pengantin. Budaya tutur. Sastra rakyat merupakan sastra lesan. Ada lesan. Ya. Kesusastraan di masa Wangsa Isana, masa kebesaran Majapahit, ya, kesusastraan di masa kebesaran Majapahit dan Mataram II memang tumbuh dengan subur. Sastra itu di Jawa itu subur zaman Majapahit dan Mataram kedua. Tapi itu hanya terbatas di kalangan istana yang paham. Yang ini kan hanya kalangan istana aja. Sastra tulis tidak sampai di masyarakat awam. Nah, masyarakat awam kan umumnya belum banyak yang belum ngerti baca tulis. Di zaman kecil saya aja banyak orang yang nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bahkan pantaran saya itu masih banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tuh. Makanya kemudian di kampung-kampung dulu diupayakan oleh kepala-kepala desa supaya diadakan wadah-wadah pemberantasan buta huruf. Ada. Gitu. Nggak nyampe karena tulis itu. Ya umumnya di masyarakat ya lesan lewat apa? Tembang. Ya, termasuk ilir-ilir tadi itu ya. Lilir pandu rewo sumilir tembang tublek-tublek suweng. Banyak ya, terus apalagi gundul-gundul pacul. Nah, kalau yang kayak sastra itu cuma dalam bentuk kidung, itu juga dilantunkan melalui kidung tembang. Ono kidung rumeksa ing muni, nah teguh hayu luputa ing lara, luputa ilahi kabeh. Enak itu. Jin setan datang purun paneluhan tan ono wani mewah panggawe itu ada. Itu kalau dikaji di Quran ada. Walaupun barangkali Joko nggak pakai dalil Quran, nanti di Qurannya ada, di hadisnya ya ada. Itu. Sunan Kalijaga memahami sekali bahwa kelima sila itu ada di dalam Al-Quran. Kelima sila yang disebut Pancasila Buddhis itu Sunan Kalijaga paham. Walaupun itu ajarannya orang Buddha yang diamalkan orang Jawa, dia paham betul bahwa kelima-limanya ada dalam Al-Quran. Maka perlu dirubah. Udah Islami, sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gitu ya.
Tapi dalil yang berbahasa Arab itu masih terasa asing di telinga orang Jawa. Dalil yang berbahasa Arab itu masih terasa asing di telinga orang Jawa. Zaman maja, zaman mata. Bagaimana zaman sekarang? Halo, udah modern. Hah? Sekolahnya udah SS. Itu bagaimana? Dari yang bahasa Arab itu. Bahkan udah ustaz kadang-kadang. Nah ini masalah. Lucu kalau sudah Islam udah berkembang sampai sekian tahun di Indonesia, terus orang masih tidak peduli yang mengaku beragama Islam terhadap ajaran dan pedoman agamanya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Masih asing yang bahasa Arab. Tetapi fanatik ngandung oleh orang nganggo bahasa Arab ya ora gelem. Orang sekarang. Nah, orang dulu mah genah ya. Dia nggak ngerti baca tulis sama siapa. Asing di telinga kita. Jadi, rasa asing di telinga orang Jawa. Bukan karena anti Arab loh. Bukan karena anti Arab, bukan. Bahasa aja kok. So, Tuhan bisa paham bahasa apa aja. Kalau urusannya dengan Tuhan, dengan Allah. Allah itu maha. Kita berkomunikasi dengan Allah tanpa bahasa pun tahu. Bahkan kalau saya kasih tahu itu Allah saya itu sudah tahu sebelum saya ngasih tahu loh. Aneh loh. Nggak tahu Allahnya jenengan. Ya, gimana Allahnya Mas Ahmad kira-kira? Kenapa harus pakai susah-susah bahasa Arab? Bukan anti, bukan. Tapi kita harus paham, Pak. Begitu pakai gaya-gaya lagi. Jadi bukan karena anti Arab loh. Di zaman Raja Dharmawangsa, kisah Mahabharata yang berbahasa Sanskerta itu disadur dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno. Tuh. Di zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang Siwa Buddha itu ajaran-ajaran agama tidak hanya diterjemahkan tetapi juga dilakukan pengubahan yang disesuaikan dengan kultur Jawa. Disesuaikan agama-agama dulu juga. Kenapa yang nggak bisa diterima orang Jawa kalau nggak disesuaikan? Orang nggak paham, nggak ngerti dan masih asing gitu orang Jawa. Islam diterima dengan baik oleh Majapahit. Islam diterima dengan baik oleh Majapahit. Hal itu terbukti dengan adanya makam-makam di ibu kota Majapahit. Sekarang ada di desa namanya Troloyo di Mojokerto itu. Nah itu bekas kerajaan Majapahit. Nisan tertua bertahun 1369 Masehi atau abad 14 dan yang termuda pada tahun 1611 Masehi pada abad 17. Dari batu-batu nisan itu dapat diketahui bahwa bentuk dan hiasannya tidak terpengaruh dengan Islam. Tidak terpengaruh dengan Islam. Bahkan angka tahunnya masih ditulis dengan angka Kawi, huruf Kawi, bukan huruf Arab. Dan bukan huruf-huruf ini, Kawi. Dan bukan Arab. Jadi jelaslah bahwa di tingkat rakyat agama Islam telah diterima di Jawa. Kalangan rakyat agama Islam telah diterima. Lain halnya dengan para adipati. Adipati ya. Pada umumnya mereka masih memeluk Hindu, Buddha atau agama Siwa Buddha. Para penggawa adipati belum, rakyat sudah menerima. Penggawanya belum. Oke ya. Raden Patah yang membangun kerajaan Islam Demak Bintoro pada tahun 1500 adalah seorang adipati dari Majapahit. Adipati dari Majapahit. Raden Patah itu. Karena dulu Demak itu kedudukannya sebagai kadipaten yang dipimpin seorang adipati di bawah naungan kerajaan Majapahit. Nah itu. Seorang adipati dari Majapahit.
penaklukan dan sekaligus pengislaman para Adipati Majapahit dilakukan terus hingga putranya, yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu putranya Raden Patah. Itu Sultan Trenggono itu putranya Pati Yunus. Pati Yunus putranya Raden Patah. Ya, artinya Raden Hasan. Yang bergelar Raden Patah itu gelar Raja-Raden Demak Bintoro. Pati Yunus, Raden Patah II, Sultan Trenggono itu Raden Patah ketiga. Oh, karena dari Wijaya turunannya jadi Brawijaya. Yang turunan dari Raden Patah ya Raden Patah gelarnya. Dan Sultan Trenggono gugur pada tahun 1546, abad 16. Islam sudah masuk. Dia sudah menjadi raja Islam. Kesultanan di Demak Bintoro itu Trenggono itu. Nah, dalam usahanya menaklukkan Pasuruan. Jadi menurut Raden Sukmono ya, sejarah yang itu Raden Sukmono. Atau gugur di Pasuruan dalam perang melawan Blambangan menurut The Grave berdasarkan berita dari Pinto orang Portugis. Majapahit itu pernah ribut dengan Blambangan. Dari sejak awal berdirinya Blambangan yang dipimpin oleh Joko Umbaran alias Minak Jinggo sampai pada Minak Sembuyu. Nah, yang Minak Sembuyu itu punya mantu namanya Maulana Eskak, ya kan? Yang Maulana Eskak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Nah, hamil, punya anak Raden Paku alias Raden Satmoto alias Pangeran Samudro alias Syekh Abdul Fakih alias Syekh Ainul Yakin yang kemudian dia kembali ke Gresik. Nah, dia mendirikan satu pemerintahan namanya Giri Kedaton dan membangun sarana dakwah dan tarbiyah di Gunung Giri sehingga terkenallah menjadi Sunan Giri. Itu putra Maulana Eskak, cucu Raja Blambangan. Nah, ngerti ngono. Aulia bisa orang ngerti. Oke ya. Di sini nggak ada, jangan dicari. Nah, para adipati yang masuk Islamnya relatif baru, inilah yang diseru untuk membersihkan keyakinan dan akhlaknya dengan mengamalkan Pancasila. Justru asal-usul diciptakannya lagu Ilir tandure wis sumilir tak ijo-royo tak benggo temantenan cah angon penek no pimpin kuwi lunyu-lunyu penek no kanggo baso dodo tira kumitir badhaing pinggir Gondomana Jumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah mumpung penerangan sudah ada, nanti dari mana keagamaan sudah tersebar luas, ya kan, jembar kalangannya, ya kan, kita di waktu dikasih kesehatan, ayo mumpung waktunya leluasa masih berikan kelapangan, ayo mangkat, gitu kira-kira. Nah, ini diseru untuk membersihkan keyakinan dan akhlaknya, dengan mengamalkan Pancasila. Bukan cuman formalitasnya, tapi membersihkan keyakinan dan akhlaknya, bukan formalitas. Itu. Tetapi secara substantif mengamalkan agama Islam. Ya, bukan sekedar rukun Islam yang formalitas, tapi melaksanakan sikap Islam. Sikapnya itu Islam.
Nah, ini disebut Islamnya kudu kafah. Tuh. Belimbing lambang Pancasila Buddhis tadinya dipakai untuk berdakwah. Gitu. Karena apa? Sebelumnya memang itu yang diajarkan oleh orang-orang Jawa untuk memperbaiki keyakinan dan akhlak. Digunakan supaya diamalkan, bukan cuma dihafal, dipraktekkan menjadi sikap hidup, menjadi pedoman. Kenapa Sunan Kalijogo mau itu? Karena Sunan Kalijogo ngerti dan yakin betul paham bahwa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu ceritanya. Dipakai untuk berdakwah. Karena sebenarnya perilaku yang Islami itu terdapat pada sendi-sendi Pancasila yang ada pada simbol buah belimbing. Simbol buah belimbing ini, mana buah belimbing dalam banget. Mereka yang diseru tentu tidak kaget karena lambang belimbing sudah mereka kenal dengan baik sekali. Jadi ditunjukkan dulu fakta, bukan cuma disuruh berangan-angan, berkhayal, berhalu-halu. Tuh, jadi orang mudah paham. Karena ada kenyataan, ada kepastian. Jangan apa-apa belum tentu. Gitu. Makanya kita sebelumnya kita ngerti dulu, jadi kita juga jangan dia juga belum tentu ngerti. Nah itu repot dulu kan, ditanya juga nanti loh, itu kan nggak enak, ya kan? Nah sinau ini penting menambah wawasan. Tuh, dan kita butuh. Karena kita butuh ridhonya. Kita ini khalifah. Oke ya. Sekarang marilah kita lihat lebih jauh makna yang terkandung pada belimbing alias Pancasila Buddhis ini. Asal usulnya lambang belimbing itu. Pertama, menghindari perbuatan membunuh. Larangan ini tentu saja dipahami dengan benar oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha waktu itu. Karena Islam belum ada. Tetapi di masa-masa akhir kekuasaan Majapahit, rebutan kekuasaan terjadi. Ya, rebutan kekuasaan terjadi. Bahkan banyak adipati yang tidak segan-segan menghabisi rakyatnya sendiri, menindas. Ya, banyak menindas. Nah, hanya karena kecurigaan akan melakukan perlawanan terhadap adipati, hanya karena curiga. Ya. Larangan membunuh mencakup pembunuhan terhadap diri sendiri atau orang lain. Pembunuhan bisa bermakna penghilangan jiwa atau hak hidup seseorang, yang dalam istilah sekarang disebut kematian perdata. Hak kepemilikan orang lain dikuasai, ya sama membunuh itu. Orangnya hidup tapi terampas kemerdekaan hidupnya. Para penguasa harus mencegah dirinya untuk membunuh rakyatnya. Pembunuhan harus dihindarkan. Meski itu hanya pembunuhan perdata atau karakternya inilah sila pertama itu. Ya. Dalam Islam, alasan untuk membunuh itu sedikit sekali. Pembunuhan pada prinsipnya dilarang keras kecuali ada alasan yang membenarkannya. Misalnya hukuman mati bagi tindak pidana yang berat, membela diri dari kejahatan yang bisa mengancam jiwanya, atau dalam peperangan. Nah, itu. Bahkan di dalam peperangan pun tidak boleh melampaui batas. Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Agresi atau penyerangan terhadap kelompok atau negara lain yang tidak memerangi juga dilarang dalam Islam. Gitu ya. Karena itu dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 190 dinyatakan dengan tegas bahwa yang harus diperangi itu adalah mereka yang memerangi. Itu. Musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari, gitu loh.
Dengan adanya larangan membunuh itu berarti para adipati dan narapraja tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Rakyat harus diberi perlindungan. Menghindarkan terjadinya pembunuhan juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Negara yang makmur dicirikan oleh minimnya pembunuhan, baik pembunuhan fisik, jiwa maupun spiritual dalam kehidupan. Perhatikanlah negara-negara di dunia ini. Negara-negara yang sedikit mengalami terjadinya pembunuhan akan menjadi tentram dan makmur. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang penuh kebijakan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru satu dalam Pancasila Buddhis yang dilambangkan dengan pohon buah belimbing oleh orang-orang Jawa waktu itu sebelum Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat batabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Ahmad Khodim. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan yang kurang dipahami, nanti kita diskusikan sambil ngopi-ngopi dan rokokan bersama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dilanjut sambil ngopi-ngopi, yang mau tanyakan silakan. Aku ya tak ngopi.